Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PKS Muda Talk Series. Semoga sahabat sekalian berada pada kesehatan yang masih baik di masa pandemi yang mungkin kalau kita lihat grafiknya sekarang sudah mulai menyentuh di 1000-an terus. Semoga kita masih tetap dijaga kesehatannya dan dilindungi imunitas kita. Insya Allah untuk series kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam terkait dengan janggalnya keputusan dari jaksa terhadap kasus Bang Novel Baswedan. Sengaja atau nggak sengaja? Nah, nanti kita akan simak lebih dalam bersama, insya Allah sudah bersama kita Jubir PKS, Bang Ahmad Fathul Bari atau Bang Ai. Kemudian juga sudah hadir dalam room kita koordinator ICW Indonesia Corruption Watch, Bang Adnan. Dan insya Allah menyusul kurang lebih jam 16 nanti Mbak Asfinawati, Mbak Asvin, Ketua LBHI sekaligus pengacara dari Bang Novel Baswedan. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, sejenak kita dengari sedikit sambutan dari pembina PKS Muda kepada Bang Umar Salim. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bang Yohandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber. Ada Mas Ahmad Fathul Bari dari Juru Bicara PKS. Kemudian ada Mas Adnan Topan Husodo dari Koordinator ICW. Dan nanti insya Allah menyusul Mbak Asfi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan ikut urun rembuk dalam diskusi kita sore hari ini. PKS Muda Talks adalah satu ruang yang kita buka untuk teman-teman anak-anak muda untuk kita berdiskusi di sini secara bebas, secara cerdas dan secara kritis tentang kebijakan-kebijakan dan situasi yang ada di negara kita. Dan saya mengajak seluruh teman-teman semua yang berpartisipasi baik di dalam room Zoom ini maupun nanti live di Facebook dan juga live di YouTube channel dari PKS TV untuk sama-sama kita berpartisipasi, berdiskusi secara sehat, secara cerdas, dan kita memberikan masukan-masukan yang terbaik kita, ya, memberikan pendapat-pendapat terbaik kita dalam diskusi kita kali ini. Dan memang sengaja kami mengambil judul tentang kejanggalan dari kasus pengadilan Novel Baswedan karena memang ini salah satu dari banyak peristiwa di negara ini atau di negeri ini yang sangat mengusik perasaan atau rasa keadilan kita sebagai masyarakat, sebagai publik. Dan saya berharap diskusi ini bisa memberikan banyak tidak hanya insight tapi banyak masukan-masukan pada kita semua dan kita sebagai masyarakat sipil, ya, dan juga teman-teman yang mungkin mendengarkan ini atau juga para pengambil keputusan di pemerintah maupun di DPR bisa mendengarkan aspirasi, bisa mendengarkan pendapat yang kita sampaikan dalam forum kali ini tentang terusiknya rasa keadilan publik ini dalam kasus seperti ini. Walaupun kita memahami dan mengetahui terlalu banyak persoalan-persoalan ketidakadilan di negeri ini yang juga mengusik sanubari kita. Tapi paling tidak ini yang kita bisa angkat pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu dari pembuka pintu dari solusi dari masalah keadilan yang memang sedang kita hadapi saat ini di Republik Indonesia ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua untuk terima kasih ya kepada yang hadir di sini, yang sudah hadir di Zoom room dan juga yang sudah menyaksikan di YouTube dan juga di Facebook secara live. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan jangan sungkan-sungkan untuk berpartisipasi, berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya dalam forum ini karena semua pendapat di sini adalah berharga. Dan saya ucapkan selamat berdiskusi pada teman-teman semua
Insya Allah diskusi PKS Muda Talks ini akan terus kita laksanakan sehingga demokrasi di negeri ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umar. Sebelum kita masuk ke acara, kata-kata penting bahwasannya ini juga dalam rangka kita menjaga demokrasi dan anak muda menjadi peran penting di sini untuk menjaga hal itu. Baik, berikut ada keluhan juga dari anak muda. Nanti kita bisa saksikan videonya. Silakan operator bisa menyalakan video beberapa keluhan dari anak muda juga. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka di bumi? Gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Hakim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Itu kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Rasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Lu kok ada tukang bakso? Ya, terima kasih Bang Bintang Emon, salah satu komika di negeri ini yang masih muda, yang itu sebagai gambaran bahwasannya memang semua golongan, semua kalangan, semua usia mungkin agak miris dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di kasusnya Bang Novel Baswedan kemarin. Nah ini hal yang menjadi perhatian concern bagi kita anak muda yang luar biasanya tak disangka ternyata juga ada orang-orang yang tidak menyukai dengan suara-suara kritis terhadap ketidakadilan dalam kasus ini atau kasus-kasus yang lain juga sebenarnya. Kita juga sering mendengar banyak kalau kita lihat change ORG mungkin kulminasi juga bagian dari kasus, tapi juga masih belum selesai masalah peradilan atau yudikatif ini. Dan insya Allah dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan menggali lebih dalam terkait dengan sektor hukum dan mungkin kita ambil case study dalam kasus Bang Novel Baswedan ini. Kita mulai dari pertama dari Bang Ahmad Fathul Bari, Bang Ai, mungkin bisa disampaikan kepada kita apa yang terjadi sebenarnya. Apakah ini hal yang biasa sehingga semua kalangan atau semua anak muda lah itu juga sampai tersenggol gitu, bahwasanya ini kita mesti ngomong gitu. Nah, khawatirnya malah kita ngomong jadi diserbu juga akhirnya, dibully bahkan gitu, bahkan sampai yang lebih mendalam. Mungkin Bang Ai bisa cerita bagaimana kondisi yang terjadi. Baik, terima kasih Bang Yowandro Edward dan teman-teman PKS Muda, serta yang kami hormati Bang Adnan Topan, Koordinator ICW. Terima kasih Bang, sudah bisa meluangkan waktu yang luar biasa ini bisa berdiskusi dengan teman-teman PKS, khususnya PKS Muda. Dan juga nanti Mbak Aswinawati, Koordinator atau Ketua YLBHI, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita. Terima kasih banyak semuanya. Dan rekan-rekan semua, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube PKS TV. Pertama mungkin saya ingin melihat dalam konteks bagaimana kasus novel ini bisa kita anggap sebagai
simbol ya, wajah hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, konteks bahwa semangat pemberantasan korupsi itu kita jangan sampai lupakan bahwa ini adalah bagian dari amanat reformasi 98 yang sebegitu besarnya perjuangan dilakukan, yang memakan banyak korban, korban nyawa, korban jiwa, darah, tangis, dan air mata, aksi-aksi mahasiswa yang begitu besar, dan harapannya adalah bagaimana negara Indonesia yang baru di masa reformasi ini, dunia baru di masa reformasi ini juga punya kecenderungan dan juga punya visi yang besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya yang kita perjuangkan adalah seperti itu. Selain hal-hal yang lain terkait dengan penegakan hukum dan sebagainya yang juga sangat terkait dengan kasus novel. Sehingga menurut saya pertama, kita melihat ini penting untuk kita garis bawahi, jangan sampai kita lupa bahwa ini adalah bagian dari semangat perjuangan yang kita lakukan terus-menerus sejak reformasi 98 dan harus kita jaga ruh dan perjuangannya. Yang kedua memang perjalanan sejak 98 hingga sekarang, walaupun kita sudah sangat panjang melalui reformasi ini, ternyata upaya pemberantasan korupsi ini menemukan berbagai jalan terjalnya. Yang kita pun juga sebagai partai politik, PKS yang hadir dari rahim reformasi, juga kita menyadari kami juga sebagai subjek sekaligus objek yang perlu terus dievaluasi, dikritik, karena berbagai perjalanan politik PKS juga kita penuh dinamika, dan kita terus berupaya untuk memperjuangkan amanat reformasi. Tetapi karena memang kita bagian dari sistem politik, bagian dari demokrasi, yang juga kita merupakan lembaga yang ada di DPR, yang mengawasi, juga melakukan budgeting dan sebagainya, sehingga kita sadar bahwa kami juga sebagai subjek sekaligus objek yang menjadi penting untuk dievaluasi dan dikritisi terus-menerus. Tetapi mungkin jalan terjal pemberantasan korupsi ternyata sejak reformasi ya belum kunjung memperlihatkan perbaikan. Ya kalau kita lihat proses panjangnya, dari masa ke masa banyak kasus, baik itu cicak buaya, masalah aturan bahkan dan sebagainya, atau mungkin kemarin terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang kita pun juga menjadi bagian yang dievaluasi, walaupun kita sudah bersikap untuk menolak beberapa hal yang sangat substansial menurut kami untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Bahkan mungkin kalau kemarin ada ide tentang amandemen konstitusi, kami pun juga mendorong bahwa amandemen konstitusi harusnya bisa memperkuat upaya pemberantasan korupsi kalau memang itu dilakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar isu-isu yang menjadi perdebatan publik tentang perpanjangan periode kekuasaan, tapi upaya pemberantasan korupsi itu penting juga untuk kita masukkan jika ada terjadi amandemen konstitusi. Karena jelas penggunaan APBN dan APBD itu masuk dalam rangkaian konstitusi kita, dan lembaga yang mengawasi itu secara efektif, ya terutama KPK adalah lembaga yang penting untuk kita lihat, walaupun mungkin bentuknya bisa jadi bukan KPK, tapi itu lain konteks dalam hal itu. Tapi ini menjadi penting karena kasus novel menurut kami juga bagian dari jalan terjal pemberantasan korupsi dan sekaligus menjadi wajah hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kita juga melihat bahwa kemarin YLBHI misalnya beberapa waktu yang lalu menyampaikan expose ya, laporan bagaimana kasus pelanggaran HAM yang cukup signifikan meningkat di tahun 2019, bahkan dicatat di sini ada sekitar 4.174 aduan yang sebelumnya hanya 3.455 aduan, meningkat cukup tajam. Dan yang kita garis bawahi juga salah satu kasus yang cukup banyak tentang pelanggaran HAM adalah mengenai fair trial, bagaimana peradilan yang adil. Ada sekitar 169 kasus yang dilaporkan oleh YLBHI. Mungkin nanti Mbak Aswin bisa melengkapi. Dan dalam konteks ini pun juga kita melihat bahwa novel Baswedan ini bukan hanya sekedar pribadi ketika mengalami penyiraman air keras. Bahkan laporan dari Komnas HAM pun di tahun 2018 yang lalu menyatakan bahwa ya novel Baswedan ini merupakan seorang human rights defender atau pembela HAM. Dan ini menjadi penting untuk kita garis bawahi bagaimana seorang novel Baswedan saja yang merupakan seorang penegak hukum, bahkan pembela HAM, yang kita tahu bahwa dampak korupsi dalam berbagai
kehidupan berbangsa ini luar biasa besarnya ya. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia pun juga kita meratifikasi UN Convention Against Corruption dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang menyatakan beberapa dampak korupsi yang kita bisa garis bawah ini sangat cukup berbahaya, misalnya terjadi pelanggaran HAM, meruntuhkan hukum, merusak proses demokrasi yang kita juga lalui sebagai partai politik misalnya, yang menurunkan kualitas hidup, bahkan menjadi sebab bagi kejahatan-kejahatan lain. Sehingga dalam konteks ini Novel Baswedan sebagai pembela HAM, sebagai human rights defender, juga menjadi penting untuk kita lihat sebagai simbol bagaimana peradilan yang adil, peradilan yang menjunjung tinggi berbagai supremasi hukum yang ada, dan juga bagaimana kita bisa membandingkan seorang Novel Baswedan yang seorang penegak hukum, pembela HAM, orang yang melek hukum, tidak seperti orang awam seperti saya misalnya atau yang lainnya, ternyata bisa diperlakukan atau misalnya memberikan banyak catatan terhadap proses hukum yang sedang beliau lalui gitu. Ini menjadi satu hal yang penting. Jadi kita melihat bahwa pertama wajah hukum dan pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi karena kasus Novel ini bisa menjadi simbol bagaimana wajah hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Nah, yang kedua kita ingin melihat bahwa apakah kejanggalan-kejanggalan pengungkapan kasus Novel, ya saya ingin melihatnya dalam rangkaian yang lebih luas ya. Dan tentu kita sebagai kami sebagai partai politik juga bukan dalam kapasitas kami mengomentari proses persidangan yang ada, dan jangan sampai akhirnya komentar kami juga dianggap sebagai intervensi politik terhadap hukum, tetapi kita tentu secara moral melihat banyak catatan yang perlu kita garis bawahi. Dalam kasus pengungkapan Novel, kalau misalnya Bintang Emon mengkritik bagaimana tentang frase tidak disengaja itu menjadi satu hal yang akhirnya sangat viral ya, dan saya melihat bahwa konteks ketidaksengajaan dan sengaja ini, frase ini bisa jadi bukan hanya dalam penyiraman air keras, tapi mungkin juga bisa kita duga ya ada hal yang terkait dengan keseluruhan pengungkapan kasus Novel ini. Dan kalau misalnya publik menduga itu, menurut saya itu hal yang wajar karena proses pengungkapan kasus Novel sudah sangat panjang prosesnya. Dan kalau misalnya kita lihat saja bahkan baru 2,5 tahun misalnya kasus itu akhirnya bisa terbuka sedikit gitu dengan adanya penangkapan buron yang sekarang sedang dilakukan persidangannya. Dan ini pun juga terjadi ketika publik juga sangat kritis melakukan pemantauan, melakukan tekanan dan sebagainya. Dan kita melihat di awal mungkin ya Presiden Jokowi menyampaikan komitmen, bahkan mungkin mengutuk keras kasus itu dan menekankan untuk mengusut tuntas kasus tersebut berkali-kali. Tapi mungkin ya kita melihat ternyata proses yang ada tidak berjalan sesuai dengan harapan publik. Dan ini tentu menjadi catatan kami juga karena sering ya kita sebagai orang yang banyak berinteraksi di media sosial misalnya ataupun juga instant messenger, WhatsApp, aplikasi dan sebagainya, kan ada stiker tuh yang unik yang menurut saya yang menggambarkan bagaimana Presiden Jokowi memakai jaket gitu, lalu ada tulisan yang penting janji bukan bukti gitu. Dan ini menjadi secara moral sebetulnya juga menjadi catatan bagaimana komitmen yang ada itu harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang menunjukkan arah pengungkapan kasus ini secara lebih terbuka dan akhirnya tuntas sampai ke pelaku intelektualnya. Dan ini tentu menjadi catatan kita bersama bahwa ya komitmen yang ada harus kita kedepankan bagaimana dengan cara-cara dan juga upaya-upaya yang dilakukan. Ya, kita bisa melihat dalam berbagai hal ya, bahkan tadi penangkapan pelaku saja yang diduga pelaku itu memakan waktu yang sangat lama, lalu mungkin pembentukan tim gabungan misalnya yang diharapkan oleh publik adalah tim yang independen misalnya, tapi ternyata belum terwujud. Yang ada justru TGPF yang dibentuk oleh Polri ya, walaupun itu berdasarkan juga rekomendasi dari Komnas HAM. Itu pun juga setelah seorang Novel Baswedan
memperjuangkan dirinya sendiri, bukan diperjuangkan oleh negara ini sebagai seorang penegak hukum gitu. Dan ini menjadi catatan yang luar biasa menurut kami, bahwa jangan sampai kejanggalan ini akhirnya diduga oleh publik dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga konteks frase sengaja dan tidak sengaja bukan hanya dinisbatkan kepada kasus penyiraman air keras, tapi bisa jadi terhadap proses besar pengungkapan kasus novel itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya masuk ke dalam proses persidangan, tentu banyak catatan ya. Kalau saya mungkin hanya menggarisbawahi bagaimana seorang Novel Baswedan yang sangat mengerti hukum, bahkan beliau adalah penegak hukum, yaitu menggarisbawahi banyak hal tentang proses-proses yang ada. Ya, padahal keberadaan beliau dalam persidangan itu kan mengharapkan wakilan dari para penyidik serta penuntut sebagai orang yang pihak yang mewakili dirinya gitu, untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang membuka ruang keadilan bagi dirinya, dan itu dinisbatkan keadilan itu terhadap penyidik dan penuntut. Tapi beliau sendiri pun juga memberikan banyak catatan dalam konteks itu. Misalnya mungkin hal-hal yang terjadi, ya beliau menyampaikan bagaimana proses juga isi dakwaannya misalnya, yang bahkan mungkin banyak catatan, bahkan mungkin dianggap sebagai air aki misalnya karena beberapa pasal yang dilarang, juga dianggap sebagai motif pribadi, atau bahkan saksi kunci yang beliau harapkan untuk diajukan ternyata mungkin tidak dihadirkan misalnya, atau hal-hal yang lain. Sehingga jadi mungkin publik menganggap ya nanti ada proses persidangan, tapi ketika beliau sendiri sebagai seorang korban yang memperjuangkan dirinya untuk terwakili haknya melalui penyidik dan penuntut saja tidak terwakili, akhirnya publik menjadi bertanya-tanya, jangan sampai kejanggalan ini benar-benar secara paripurna terjadi, bukan hanya dalam proses persidangannya, tapi dalam proses acara keseluruhan. Dan terakhir, ya kita menyampaikan bagaimana harapan publik, dan juga kita akan menyuarakannya, termasuk proses yang akan kami lakukan melalui proses-proses politik yang ada, baik itu di parlemen dan sebagainya, yang sudah disuarakan juga oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan PKS, Presiden PKS menyampaikan banyak hal, dan juga anggota legislatif. Ya, bagaimana kita tentu balik lagi kita menghormati, tapi secara moral tentu banyak hal yang kita jadikan catatan, dan juga kita sebagai partai politik yang berada di DPR yang memiliki fungsi pengawasan tentu akan melakukan fungsi pengawasan itu secara baik, terutama bagaimana juga menyoroti hal-hal yang terkait kemarin, misalnya tentang tuntutan, tentang jaksa yang ada, tentu kita akan bicarakan dalam forum-forum politik yang ada di DPR sesuai dengan fungsi dari DPR itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lebih lengkap oleh Bang Adnan dan juga Pak Asyum kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ai atas pemaparannya. Ya, yang bisa kita beri catatan adalah memang PKS selaku mungkin partai oposisi yang memang punya kewajiban untuk mengingatkan bahwasannya pertumbuhan, perkembangan dari human rights tadi, kemudian juga pemberantasan korupsi masih belum mengubah signifikan atau seperti yang kita harapkan ketika kita reformasi 20-an tahun yang lalu. Nah, kita beralih ke Mbak Asfi dulu ya, Bang Adnan ya. Silakan. Ya, kita pengen menggali lebih jauh. Mungkin Mbak Aswin udah hadir kan ya? Sudah. Oke. Bisa cerita ke kita selaku juga lawyer atau pengacara dari Bang Novel gitu ya. Gimana ceritanya dari penyidikan bahkan sampai kemarin adalah dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Masihkah kita punya harapan? Nah, itu yang mungkin kita bisa berjuang bersama dengan segala potensi tadi dari segi politik di PKS siap untuk membackup-nya, atau dari sisi yang lain mungkin bisa kita siapkan. Nah, itu mungkin Mbak Aswin bisa cerita apa yang terjadi dan bisa kita berikan apa seperti untuk membantu Bang Novel itu. Waktu kami persilakan 10-15 menit, Mbak Aswin. Ya, terima kasih banyak Bung Yowandro dan kawan-kawan semua. Hormat saya buat kawan-kawan PKS muda. Saya senang sekali ada partai yang masuk ke isu-isu korban, isu-isu real, karena sesungguhnya
di banyak negara lain partai tugasnya itu. Partai bukan tugasnya cuma berpolitik. Saya nanti akan share screen, tapi saya akan agak berpijak dulu ke belakang, meskipun tidak terlalu panjang karena nanti sangat rumit kasus novel ini, banyak sekali masalahnya, banyak sekali penjagalan sejak awal, sehingga kita bisa katakan sebetulnya nanti kesimpulannya proses peradilan ini adalah bentuk impunitas. Jadi peradilan ini atau proses hukum bukan untuk menemukan pelaku atau menghukum pelaku, apalagi pelaku sebenarnya, aktor intelektualnya, tapi sebetulnya hanya alat bagi negara untuk mengatakan, sudah saya bawa ke pengadilan ya, ada pelakunya ya, dihukum ya, meskipun mungkin cuma beberapa bulan. Dan tidak penting apakah orang yang dihukum adalah pelaku sebenarnya, itu tidak penting bagi pemerintah atau bagi negara. Nah, kalau kita ingat sebetulnya, babak baru atau yang kita lihat sekarang, terdakwa yang kita lihat sekarang ini, yang ramai sekali soal tuntutan yang rendah itu adalah hasil penyidikan yang kedua. Hasil penyidikan yang pertama berjalan hampir 3 tahun, bertahun-tahun, dan tidak ditemukan tersangkanya. Ada orang yang ditangkap, tapi malah dilepaskan dengan alasan bukan dia. Nah, jadi kalau penyidikan itu tandanya adalah sprindik, surat perintah penyidikan. Beberapa bulan lalu keluar surat perintah penyidikan yang baru, dan hanya dalam waktu 4 hari sesudahnya ada tersangka yang ditangkap yang kemudian menjadi terdakwa saat ini. Sehingga sebetulnya apa sih yang bisa kita tangkap dari situ? Negara sebetulnya mampu kalau mau. Dan sebetulnya negara mengatakan, atau pemerintah atau kepolisian dalam hal ini mengatakan, surat penyidikan yang berjalan bertahun-tahun itu sebetulnya gagal dan tidak berhasil menemukan satupun tersangkanya. Apa persoalan dari sini? Novel bersama tim advokasinya sudah berkali-kali meminta kepada Presiden agar ada tim pencari fakta independen, seperti yang menimpa, seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan Munir. Nah, permintaan itu selalu ditolak, diabaikan, dan dikatakan beri kesempatan kepada kepolisian, nanti kalau kita tidak berhasil baru, dan lain-lain. Dan sampai pada ujungnya terbukti gagal. Gitu. Jadi kita harus ingat itu, bahwa terdakwa yang sekarang ada di pengadilan itu bukanlah dari tim penyidik yang pertama. Dan dari tim penyidik yang kedua hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa ditangkap. Kalau begitu ngapain selama ini? Selain tentu saja yang menarik adalah pelakunya adalah anggota Polri, padahal anggota Polri adalah penegak hukum, berarti di Indonesia penegak hukum berubah menjadi pelaku kejahatan yang menteror orang lain. Nah, tentu saja oknum-oknum seperti ini seharusnya bisa kemudian menjadi pembelajaran bagi institusi. Nah, saya tidak bisa share screen, boleh minta tolong host agar saya Tolong hostnya bisa buat kasih kode untuk bisa open share. Klik. Udah bisa, silakan Mbak Asfi. Terima kasih. Saya mau menunjukkan yang pertama dari yang terakhir, karena itu sangat menarik perhatian publik soal tuntutan ya. Dan nanti kita akan bergerak mundur. Jadi, apakah tuntutan ini wajar atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Nah, saya akan menunjukkan bahwa di dalam kasus-kasus yang sejenis ada perbedaan yang sangat mencolok antara tuntutan penuntut umum. Jadi yang harus kita pahami adalah jaksa atau penuntut umum itu adalah sebuah lembaga, bukan orang. Apa buktinya? Ada namanya rentut atau rencana penuntutan. Kami sebetulnya lembaga-lembaga hukum sudah beberapa kali protes. Kenapa sih di Indonesia penuntut itu tidak mandiri? Kenapa ada rentut? Kenapa rencana penuntutan itu datang di order dari atasannya, dari pimpinan, dari Kajari, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Tapi permintaan itu sampai saat ini masih ditolak, masih ada rentut. Artinya apa kawan-kawan? Artinya 1 tahun yang dituntut penuntut umum itu bukan dari jaksanya, itu suara kelembagaan, itu suara kejaksaan. Nah, yang kita perlu tahu adalah ini dari mana? Apakah ini dari Kejaksaan Agung, apa dari Kejaksaan Tinggi, atau dari Kejaksaan Negeri? Nah, kalau kita lihat kasus-kasus lainnya, pada tahun 2017 ada kasus yang dengan terdakwa Lamaji gitu ya, dia menyiram Citra dengan air keras, dia dituntut 15 tahun penjara dan divonis 12 tahun penjara. 2019
Rika Sonata, dia juga dia menyewa preman untuk menyiram air keras kepada suaminya, dan dia dituntut 10 tahun penjara. Ada yang bernama Ahmad Irawan, dia melakukan penyiraman cuka parah kepada Muhammad Rifai. Dia dituntut 10 tahun penjara, 2019. Masih 2019, seseorang bernama Ruslam menyiram istrinya, dia dituntut 8 tahun penjara. 2020, ada seseorang bernama Herianto, dia menyiram air keras kepada istrinya, dan karena meninggal dia dituntut 20 tahun penjara. Jadi beberapa kasus ini menunjukkan jauh sekali dengan apa yang dituntut penuntut umum kepada novel. Itu keganjilan yang pertama. Kalau kita ingat tadi, keganjilan ini bukan suara atau pendapat individu penuntut umum, maka kejaksaan harus bertanggung jawab secara institusi, dan lebih tepatnya lagi Jaksa Agung harus bertanggung jawab karena seluruh kejaksaan ada di bawah Kejaksaan Agung. Dan kita harus ingat Jaksa Agung itu dipilih oleh Presiden. Gitu. Yang kedua, kasus novel ini untuk melihat keganjilannya, kejanggalannya harus ditempatkan di sebuah kejahatan yang terorganisir. Kalau tidak, kita akan gagal. Kalau kita menganggap kasus yang menimpa novel adalah persoalan individu, ini adalah kasus seperti pencurian, atau ini seperti pembunuhan karena dendam, istrinya direbut, dan lain-lain, maka kita akan tidak punya sense dan melihat kasusnya biasa-biasa saja. Kejahatan terorganisir sebetulnya bisa kita lihat dari beberapa aturan, ada konvensi tentang transnational organized crime, atau konvensi tentang kejahatan-kejahatan yang terorganisir dan lintas batas negara, dan di situ disebutkan bahwa tentu saja kejahatan terorganisir dilakukan oleh kelompok terorganisir, dan kelompok terorganisir itu yang terdiri dari 3 orang atau lebih. Dia punya jangka waktu untuk beroperasi, dan dia bertindak dalam sebuah konser, artinya ada pimpinannya, ada dirijennya, dan lain-lain. Tujuannya apa? Melakukan satu atau lebih kejahatan yang serius. Jadi mencuri sendal di masjid gitu ya, atau mencuri ayam di pasar pasti tidak perlu kelompok terorganisir, karena dia bisa dengan mudah dilakukan. Dan ada tujuannya, baik secara langsung atau tidak langsung, mendapatkan keuntungan keuangan atau manfaat material lainnya. Banyak lembaga negara, salah satunya Komnas HAM, sudah mengatakan bahwa penyerangan kepada novel sesungguhnya adalah serangan karena terkait dengan pekerjaan novel sebagai penyidik KPK, dan karena itu motivasinya tentu saja adalah melemahkan pemberantasan korupsi melalui pelemahan seorang penyidik KPK, pekerja KPK, dan juga pasti memberikan efek untuk menakut-nakuti teror kepada pekerja yang lainnya yang serupa. KUHP juga sebetulnya mengakomodir konsep ini, yaitu adanya permufakatan jahat apabila 2 orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Sayangnya di Indonesia permufakatan jahat ini hanya ditempatkan dalam soal kejahatan negara dan lain-lain, tapi tentu saja kita bisa tahu ini karena undang-undang zaman dahulu, dan Indonesia sebetulnya sudah menjadi negara pihak konvensi-konvensi tadi. Dan ada rencana, jadi kalau penjahatnya itu lebih dari 1, kejahatan yang terorganisir, motifnya untuk melemahkan pemberantasan korupsi, tidak mungkin tidak direncanakan. Dan kalau kita melihat karakter kejahatannya, bukan kejahatan yang memukul pakai batu di jalan atau balok yang ada di jalan gitu ya, tapi ini pakai air keras. Air keras harus dibeli. Artinya ketika dia dibeli, itu sudah ada jarak di antara niat dengan perbuatan, dan itulah rencananya. Apalagi banyak sekali saksi di sekitar rumah saudara novel itu melihat banyak orang-orang yang mengintai yang biasanya tidak ada di sana. Jadi sebetulnya tidak ada terbantahkan lagi soal rencana. Dan penuntut umum sebetulnya di dalam dakwaannya sudah menyebutkan ini adalah rencana penganiayaan berat. Entah bagaimana dalam perjalanannya jaksa mengatakan ini menjadi sesuatu yang tidak sengaja gitu. Nah, kembali kepada kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir itu karena dia punya rencana, pasti ada persiapan dan ada pasca kejahatannya. Di dalam persiapan, maka ada perencanaan, pencarian tim. Kalau kita lihat kan temuan dari tim advokasi dan juga Komnas HAM,
itu sebetulnya ada level-level orang yang mengintai, yang menyiram, dan lain-lain. Dan ada pengintaian dan mencari alat, di saat adalah penyiraman dan melarikan diri, dan di pasca adalah menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak ini bisa dengan merusak bukti, menyimpangkan penyidikan ke arah lain, mendelegitimasi korban, dan menjadikan proses hukum sebagai alat impunitas. Jadi seperti saya katakan tadi, di Indonesia cukup marak ini, jadi ini bukan karangan saya, teman-teman. Kalau kita ingat dulu kasus dukun, saya kok tiba-tiba lupa, pembunuhan Dice, dan ada dukun yang dituduh Pak D ya, Pak D seorang dukun ya, artinya yang ya seorang dukun lah. Pak D dituduh membunuh Dice. Dia dibela oleh Luhut Pangaribuan waktu itu dari LBH Jakarta, dan Luhut dan kawan-kawan menemukan ada barang bukti yang dibuang oleh penyidik, begitu. Dan sudah menjadi agak umum di Indonesia, ada orang-orang dibawa ke pengadilan cuma agar diketok orang ini tidak bersalah. Dan alih-alih dia menjadi pelakunya, dia bebas seumur hidup. Nah, apakah polisi tidak pernah melakukan penyidikan tentang pasca peristiwa tadi? Pernah. Ini saya ambilkan beberapa berita. Polisi, Joko Driono mengakui menyuruh merusak barang bukti. Jadi Kepolisian Republik Indonesia sudah sangat paham bahwa ada perbuatan pasca peristiwa ini. Dan ini kasus yang kedua, Mabes Polri kemudian mengapresiasi langkah Polres Jaksel yang menetapkan tersangka. Kenapa? Bukan apa-apa, karena dia menghilangkan barang bukti dan menghalangi proses penyidikan. Jadi apa yang dilakukan si orang ini, dia bersih-bersih tempat kejadian perkara. Jadi cuma bersih-bersih saja, itu bukan cuma bersih-bersih, tapi dia akan menghilangkan jejak. Kalau kita lihat dalam kasus novel, lamanya waktu penyidikan sebetulnya juga adalah bagian dari bersih-bersih. Semakin lama maka jejak semakin hilang, bukti-bukti fisik pasti akan semakin hilang dan akan semakin sulit dibuktikan. Karena itu proses penyidikan yang lama harus dilihat dengan lebih serius, bukan hanya karena ketidakmampuan, karena dengan sprindik baru 4 hari saja sudah bisa ada tersangka, tapi ini juga bisa dilihat dalam skema penghalang-halangan pengungkapan kejahatan. Nah, ini masalah dalam persidangan. Jadi yang pasal yang dikenakan adalah pasal 351 dan 355. Ini sebetulnya adalah, bisa kita lihat, untuk mengindividualisasi kasus. Kita tahu bahwa laporan-laporan lembaga negara itu menunjukkan penyiraman air keras ini ada kaitannya dengan pekerjaan Mas Novel, dan dia adalah bagian dari obstruction of justice atau penghalang-halangan proses pengungkapan kejahatan yang juga ada di dalam konvensi anti korupsi, dan ini perbuatan yang serius, tapi kemudian kasusnya diremehkan begitu. Kalau kita ingat, polisi mencoba membangun narasi bahwa ini waktu awal ini karena bisnis pakaian dari istri Mas Novel, gitu. Dan itu tidak pernah ada pertanggungjawaban pernyataan itu, tapi pernyataan itu sudah keluar. Kemudian ada lagi pernyataan bahwa korban dendam, pelaku dendam. Pertanyaannya kan dendam itu hanya ada beberapa kemungkinan. Dendam karena pasangannya diambil gitu ya, atau dendam karena makanannya diambil, dendam karena mobilnya diambil, dendam karena nggak bayar utang, dan lain-lain. Masalahnya Mas Novel dan si pelaku ini terlalu jauh jaraknya, jadi mereka tidak bertemu di kepolisian. Jadi dendam karena apa? Begitu. Yang kedua, pasal 351, pasal yang dipakai ini sebetulnya sedang memotong indikasi adanya orang-orang yang membantu, yaitu mereka yang ada di bawah dalam konstruksi pidana, tidak punya niat tapi ikut membantu dalam perjalanan kasusnya, di samping yaitu orang-orang yang posisinya sama dan saling berkoordinasi, dan lebih-lebih ke atas siapa mereka, yaitu yang menggerakkan, yang membuat rencana, yang mencetuskan rencana awal. Karena penganiayaan ya dan kasusnya sepele, tidak sengaja, ya nggak mungkin ada yang di atas begitu. Yang kedua, ada 3 saksi sebetulnya yang tidak dihadirkan di persidangan. Mereka ini diperiksa oleh penyidik Polri, Komnas HAM, dan TPF bentukan kepolisian. Kalau 3 saksi ini tidak penting, untuk apa 3 lembaga ini mengundang mereka dan mendengarkan? Pertanyaannya, kenapa penuntut tidak menghadirkan mereka? Padahal mereka sudah diperiksa.
Dan kita patut sebetulnya menuntut di masa depan pertanggungjawaban dari penuntut karena ada keterbukaan informasi, kenapa 3 orang ini tidak dihadirkan? Apakah karena akan memperberat gitu? Yang ketiga adalah barang bukti hilang dan berubah. Jadi kalau kita baca media Tempo khususnya sudah membuat liputan lengkap, adanya cangkir, sidik jari dicangkir dan lain-lain. Dan ada CCTV juga yang penting tapi tidak diambil. Dan yang terakhir ada persepsi publik yang dibangun bahwa ini adalah air aki, sehingga akibatnya luka tidak berat, tidak disengaja, bisa dengan mudah diambil gitu ya. Air aki kan ada di kendaraan-kendaraan. Nah, apakah ini sesuai dengan temuan-temuan awal? Tidak. Pertanyaannya kenapa ada persepsi publik semacam ini yang dibangun? Nah, saya mau di bagian akhir, saya sebetulnya mau mengatakan begini. Apa yang terjadi setelah peristiwa kejahatan atau pasca kejahatan dan siapa yang melakukan hal tersebut sebetulnya bisa menjadi petunjuk siapa pelaku kejahatan. Kan kita biasanya kan melihat kejahatan dari perencanaan, dan saya mau membalik ini dari pasca peristiwa. Jadi, saya ulangi lagi, karena ini sangat penting. Apa saja yang dilakukan pasca kejahatan, dan siapa yang melakukannya bisa menjadi petunjuk siapa pelakunya. Karena tentu saja hanya kaki tangan pelaku yang akan mencoba menghilangkan barang bukti. Hanya kaki tangan pelaku yang akan coba mendelegitimasi korban, dan hanya kaki tangan pelaku yang akan coba menyimpangkan penyidikan ke arah sebelumnya, dan hanya kaki tangan pelaku yang akan menghambat penyidikan dan lain-lain. Saya punya satu nama yang sangat mencolok, begitu ya. Jadi setiap ada upaya menuntaskan kasus novel, maka akan ada sebuah narasi, yaitu novel bertanggung jawab terhadap penganiayaan dan pembunuhan di Bengkulu ketika dia masih menjadi polisi. Dan kalau kita ingat, kasus ini mencuat pertama kali ketika ada kasus Joko Susilo. Joko Susilo itu adalah perwira Polri yang pada waktu itu, perwira Polri yang kemudian ditangkap dan dihukum, ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Nah, narasi itu, novel adalah memang tim di dalam penangkapan dan pengungkapan kasus Joko Susilo ini, simulator SIM, nanti mungkin Mas Adnan akan bisa lebih detail soal ini, dan disitulah pertama muncul soal kasus pembunuhan dan penganiayaan ini. Sebelumnya, seorang yang mau masuk menjadi KPK pasti diperiksa latar belakangnya dengan sangat seksama, dan pada waktu itu sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Gitu. Ini konteksnya. Dan Neta Espane adalah Presidium Indonesia Police Watch yang selalu mengatakan setiap ada momentum penuntutan kasus pengungkapan pelaku penyiraman air keras kepada novel, selalu muncul soal ini. IPW dia juga mengapresiasi jaksa yang hanya menuntut 1 tahun penjara ke pelaku penyiraman air keras novel. Begitu. Pertanyaannya sebetulnya, apa kepentingan IPW, sebuah lembaga Indonesia Police Watch, dengan ini? Karena banyak kasus penyiksaan oleh polisi yang ditangani LBHI di 16 provinsi, Neta Espane, orang yang sama tidak pernah mempersoalkan itu. Ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat kasusnya pertama kali muncul pada saat novel menangani kasus Oknum Polri Joko Susilo, ada penyerangan KPK ketika cicak buaya. Jadi seluruh cicak buaya sebetulnya sesungguhnya adalah kasus ketika KPK mencoba menyidik Oknum Polri, dan kemudian ada Neta Espane yang bertahun-tahun menjadi Indonesia Police Watch. Kemudian ada seorang anggota politisi dari PDIP yang mencoba mengatakan bahwa novel tidak betul-betul disiram, dan kemudian yang terakhir juga ada Rini Siregar yang sangat aktif mencoba memanipulasi kebenaran, memanipulasi pikiran publik bahwa penganiayaannya tidak segitunya. Kemana mereka semua ini bermuara? Disitulah kita bisa mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Asvin atas penjelasannya. Nanti itu sebagai pemantik diskusi bagi kita, bagi kawan-kawan yang mendengarkan ini, baik di chat room ataupun di YouTube PKS TV ataupun di FB Live, bisa mengetikkan langsung, nanti kita akan sampaikan. Langsung kita beralih ke Bang Adnan. Jadi seperti yang sudah Mbak Asvin sampaikan, kok nggak masuk akal ketika itu hanya sebatas dendam akibat case yang ada di Bengkulu kemarin, kasus sarang walet. Ini kita meyakini mesti ada unsur para koruptor yang mungkin yang balas dendam tapi dengan cara-cara yang ini. Nah, mungkin Bang Adnan punya pandangan seperti apa terkait dengan kalau kita balikkan ke tema ya, kejanggalan kasus ini. Silakan, waktu kami persilakan Bang 10 menit. Ya, terima kasih Mas Yoandro selaku moderator. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mas Ai selaku jubir PKS, salam kenal dari saya, Mas Umar Salim sebagai pembina PKS Muda, Mbak Asvin selaku salah satu narasumber yang sangat begitu concern dengan isu-isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia lewat YLBHI, dan juga menjadi partner yang tidak pernah putus ya dengan gerakan-gerakan masyarakat sipil di Indonesia, terutama juga untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi. Makanya hari ini sudah ada tuduhan baru, ICW, Kontras, LBH, YLBHI itu connect ke Anies Baswedan gitu ya. Kita juga bingung ini tuduhannya kok tiba-tiba muncul gitu. Padahal saya sendiri selaku koordinator ICW belum pernah tuh sepanjang hidup ketemu sama Mas Anies gitu ya. Kok tiba-tiba muncul ada tuduhan seperti itu, dan saya di ICW menduga ya ini karena ya secara langsung merupakan bagian dari reaksi atas ya upaya-upaya advokasi yang kita lakukan bersama untuk memastikan penegakan hukum terhadap perkara kekerasan yang dialami Mas Novel Baswedan itu bisa tuntas. Nah, karena Mbak Asvin sudah menceritakan begitu detail mengenai konteks hukum pidananya dan kejanggalan-kejanggalan yang terkait dengan proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, saya kira saya tidak perlu mengulang lagi ya, aspek itu. Akan tetapi saya justru ingin melihat dari konteks yang lebih besar terkait dengan politik pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga konteks reformasi sektor hukum yang kita bisa melihat sampai hari ini kedodoran untuk tidak mengatakan stagnan. Nah, saya akan memulai dari yang pertama, konteks pemberantasan korupsi. Sebenarnya kalau kita melihat kasus Mas Novel Baswedan, saya sepakat dengan teman-teman narsum yang pertama dan yang kedua tadi, bahwa ini bukanlah kasus yang menyerang individu. Ya, ini bukan kasus yang sama ya dengan kekerasan-kekerasan lain akibat atau karena motif-motif individu, misalnya tadi karena perselingkuhan, karena utangnya tidak dibayar, ya, dan lain-lain. Tapi sebenarnya jauh lebih besar dari itu, bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah penyerangan terhadap institusi negara dan penyerangan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang aktif-aktifnya diupayakan oleh KPK sebagai salah satu institusi yang memiliki tingkat kepercayaan yang besar dari masyarakat di Indonesia. Dan penyerangan terhadap Novel Baswedan melengkapi sebenarnya penyerangan-penyerangan secara fisik maupun psikis para staf di KPK ya, yang juga sempat muncul tapi tidak terlalu terekspos, juga terhadap para pimpinan KPK sebenarnya yang selama ini juga menjadi simbol dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih serius. Di luar konteks kasus Mas Novel, kekerasan terhadap human rights defenders di Indonesia juga adalah sesuatu yang seringkali muncul, ya, tidak hanya di level nasional tapi juga di level daerah. Bukan hanya menyerang institusi atau perangkat negara yang memiliki kewenangan
untuk memberantas korupsi, tapi juga menyerang elemen masyarakat sipil, termasuk kelompok jurnalis. Kita ingat beberapa tahun lalu ada seorang wartawan lokal di Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, karena begitu getol memberitakan mengenai indikasi korupsi Dinas Pendidikan di Kabupaten Badung, beberapa waktu kemudian mayatnya ditemukan di laut, ya, ditenggelamkan dengan batu. Dan kemudian setelah diselidiki dengan berbagai macam proses, pressure, tekanan dari kelompok wartawan, termasuk Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah adik Bupati Badung saat itu, yang memang merasa bahwa jurnalis ini adalah gangguan. Gangguan dari apa? Gangguan terhadap apa? Gangguan terhadap ya kenyamanan dari praktek-praktek koruptif yang mereka sebenarnya sudah lakukan selama ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari konteks itu, maka yang perlu kita cermati bahwa kasus Novel Baswedan tidak bisa dianggap kasus individu yang ini akan menyesatkan jika masyarakat, politisi, ya bahkan pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia melihat bahwa ini adalah bukan persoalan yang serius. Akan tetapi memang kalau kita kemudian rujuk kembali ke sejarah ya pemberantasan korupsi di Indonesia, tadi Mas Ais sudah menyinggung soal reformasi sampai ke sini begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita juga tinjau ya sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru sampai hari ini, ada peristiwa-peristiwa, ada situasi-situasi yang sepertinya terulang terus-menerus. Taruhlah misalnya ketika Ahana Sution mundur ya, dari ketua tim operasi Budi. Itu karena ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Ahana Sution terbentur justru oleh Soekarno yang memilih untuk melindungi kawan-kawannya ya, yang sedang dikejar-kejar oleh Ahana Sution karena indikasi korupsi di perusahaan negara. Kemudian kalau kita masuk ke Orde Baru, tim pemberantasan korupsi Orde Baru bukan tidak ada, dibentuk, ya, ada TPK, ada banyak operasi-operasi lain, dan bahkan Soeharto pernah menyatakan dalam satu pidatonya bahwa pemberantasan korupsi akan saya pimpin sendiri. Tapi pada kenyataannya kemudian justru dia terguling, salah satunya karena problem korupsi yang begitu akut di era Orde Baru. Setelah itu kita masuk ke era reformasi, ada TGPTPK yang umurnya hanya 9 bulan, karena kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Karena tim ini sedang mengusut indikasi suap yang melibatkan Hakim Agung. Nah, saya kira ini juga sesuatu yang kira-kira identik dengan apa yang sekarang kita hadapi dalam konteks kasus Mas Novel. Lahir KPKPN yang ketika juga sedang menangani ya, indikasi aset yang tidak dipertanggungjawabkan atau dilaporkan oleh Jaksa Agung waktu itu, tiba-tiba KPKPN dilebur menjadi KPK. Nah sekarang KPK setelah 17 tahun lebih ya menunjukkan efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai catatan tentunya, kita juga akhirnya bisa melihat bahwa ada titik nadir dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sayangnya ya, itu terjadi pada era di mana orang baik itu dianggap memimpin Indonesia. Revisi Undang-Undang KPK, kemudian seleksi pimpinan KPK yang terakhir, itu sebenarnya menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana komitmen pemberantasan korupsi itu sebenarnya ada di titik yang paling rendah dalam sejarah era reformasi. Oleh karena itu, apabila kemudian kinerja KPK hari ini kita melihatnya seperti ya sesuai dengan apa survei terakhir, bahkan kemarin Indobarometer sudah mengeluarkan survei juga, ya kepercayaan publik terhadap KPK itu sekarang sangat anjlok gitu ya, turun peringkatnya dari nomor 1 sejak 2016 sampai 2018 tiba-tiba anjlok menjadi hanya nomor 5 di bawah kepolisian yang juga sedang dikritik ya oleh banyak pihak karena penanganan kasus novel yang nggak proper ini. Nah,
Saya kira itu beberapa hal, dan oleh karena itu kesimpulan saya sebenarnya untuk konteks politik pemberantasan korupsi hari ini, ya penanganan kasus novel yang sebenarnya begitu sangat tidak proper, tidak profesional, kemudian juga ada banyak hal yang dipertanyakan oleh publik, bukan hanya oleh para ahli. Masyarakat dengan intuisinya sendiri sudah bisa menilai bagaimana sebenarnya proses hukum itu sangat janggal, seakan-akan dipaksakan harus ada tersangka supaya dianggap selesai kasusnya, padahal seperti yang tadi dibilang Mbak Aswin, ini adalah satu upaya untuk memberikan impunitas terhadap pelaku sebenarnya. Nah, oleh karena itu penanganan kasus Novel Baswedan sedikit banyak menjelaskan sikap dan posisi pemerintah dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang sudah kita lihat sebelumnya ketika ada kebijakan revisi Undang-Undang KPK dan kemudian seleksi pimpinan KPK. Nah, yang kedua saya kira kalau kita bicara soal konteks reformasi sektor hukum, kita melihat ada situasi yang sangat stagnan dan ini membahayakan. Apalagi kemudian seakan-akan tidak ada aturan main yang jelas ketika ya para perwira di lingkungan aparat penegak hukum, institusi penegak hukum, itu bisa merangkap jabatan di tempat-tempat lain, di badan-badan publik. Yang itu tidak terjadi sebelumnya dengan sangat mudah. Dan hari ini karpet merah digelar untuk mereka. Pertanyaannya, apakah kita sedang menuju upaya untuk menegakkan rule of law di Indonesia, atau sebenarnya justru ya memperkuat satu institusi hukum yang sebenarnya secara kelembagaan bermasalah karena tidak pernah disentuh secara serius dari aspek reformasinya. Nah, yang kemudian terjadi karena upaya-upaya dan reformasi hukum itu tidak berjalan secara efektif, kita melihat adanya kooptasi badan-badan otoritas resmi ya oleh segelintir elit sebenarnya untuk melindungi mereka dari jerat hukum. Mereka lah yang kemudian sebenarnya memberikan pengaruh yang kuat, ya. Kalau bahasanya Mas Doni, itu adalah kekuasaan partikelir gitu ya. Akan tetapi saya menggunakan bahasa kekuasaan informal, meskipun mereka sendiri sebenarnya beberapanya memiliki jabatan resmi. Akan tetapi kenapa disebut kekuasaan informal? Karena perintah-perintah mereka itu memang menggunakan jalur-jalur informal, tidak menggunakan mekanisme prosedur SOP yang ada di dalam institusi itu. Dan itu yang terjadi hari ini. Dalam bahasa Mbak Aswin tadi, ya itu adalah satu bentuk dari kejahatan terorganisir. Dalam bahasa saya, ini adalah sebuah fakta bahwa kekuasaan informal hari ini melampaui kekuasaan formal, yang ini menandakan memburuknya kualitas institusi publik di Indonesia. Nah, bahaya sekali kalau kemudian tidak ada upaya untuk menghentikan atau mengingatkan. Dan oleh karena itu, kita dari masyarakat sipil juga berharap agar partai kritis juga dengan fenomena ini, termasuk teman-teman PKS, supaya menyuarakan ya fenomena ini sebagai fenomena yang tidak menguntungkan bagi semua orang, termasuk bagi PKS sendiri sebenarnya sebagai partai. Nah, oleh karena itu saya kira karena keroposnya institusi publik, terutama di sektor hukum, ya yang bisa dilihat dari ajaibnya, ya tuntutan terhadap pelaku kekerasan terhadap Mas Novel itu, sementara pada saat yang sama ada seakan-akan pembiaran ya. Meskipun pelakunya taruhlah kemudian diproses secara hukum, tapi karena ini menyiratkan strategi impunitas, sebenarnya ini akan menciptakan apa yang disebut sebagai bukti sosial, di mana kemudian orang akan melihat, oh pelakunya sebenarnya tidak apa-apa, fine-fine saja gitu ya, bisa melakukan lagi di kemudian hari, dan itu akan memicu berulangnya kasus yang sama yang mungkin akan menyerang atau menimpa orang lain di luar Mas Novel. Mas Novel selalu dianggap sebagai simbol perlawanan karena memang ya salah satu ya personil terbaik di KPK ya Mas Novel. Saya tidak ingin mengunderestimate yang lain, akan tetapi sepak terjangnya akan begitu sangat terlihat
Apalagi terakhir ketika kasus Nur Hadi yang DPO cukup lama di KPK, tapi kemudian ketika ditugaskan Mas Novel dan timnya untuk mencari, itu nggak lama ditangkap, bisa gitu ya. Itu artinya ini bukan soal kesulitan teknis, ini ada hal-hal non teknis yang sebenarnya mempengaruhi keputusan-keputusan dalam penegakan hukum kasus korupsi hari ini di KPK, yang itu kemudian diterobos ya sedikit oleh Mas Novel dan teman-temannya atas perintah pimpinan KPK. Nah, kalau ada yang kemudian menarasikan ini adalah manuver-manuver politik di dalam KPK oleh Mas Novel dan timnya, saya kira itu juga adalah satu hal yang tadi sudah disoroti oleh Mbak Asvin sebagai upaya untuk mendelegitimasi upaya-upaya yang sebenarnya sudah sesuai dengan track-nya. Nah, oleh karena itu saya kira akibat dari ini akan sangat serius ya. Bukti sosial akan tercipta dalam kasus Mas Novel ini. Bayangkan orang yang bertugas di lembaga penegak hukum di KPK itu bisa dicederai sedemikian rupa. Akibatnya sangat serius karena hari ini Mas Novel mata satunya sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Dan yang satunya juga sebenarnya tidak 100% bisa digunakan. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang akan seumur hidup ya diterima oleh Mas Novel. Meskipun kita juga sangat begitu hormat dengan Mas Novel karena kemudian Mas Novel bisa menerima itu dengan begitu sangat lapang dada begitu ya. Yang digugat oleh Mas Novel adalah soal keadilannya yang tidak muncul di dalam proses penegakan hukumnya, dan ini saya kira adalah satu hal yang penting untuk kita suarakan terus-menerus supaya kualitas demokrasi kita nggak turun, supaya ya elit-elit atau kelompok-kelompok partikelir di dalam institusi penegak hukum. Kenapa saya menyebut institusi penegak hukum? Karena institusi ini punya senjata yang begitu besar. Satu adalah kewenangan kursifnya ya, untuk menggunakan apapun dalam situasi apapun atas nama hukum. Yang kedua, punya diskresi yang begitu besar ya untuk menetapkan orang jadi tersangka. Tadi Mbak Asvin sudah jelaskan juga ada tim satu ya yang gagal ya berhenti karena ada upaya-upaya untuk mengintervensi. Kemudian ajaibnya tiba-tiba muncul tim dua yang tiba-tiba dengan cepat menyelesaikan kasus ini. Saya kira diskresi-diskresi semacam itu juga akan memperluas ya praktek-praktek abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila tidak ada remnya sama sekali. Dan kita menjadi ingat kasus kekerasan rasial di Amerika Serikat hari ini yang menimpa kelompok kulit hitam di sana karena ada kematian salah satu warga Amerika yang kebetulan adalah Black American oleh polisi kulit putih di sana, dan itu kemudian menjadi salah satu pemicu dari upaya mendorong reformasi kepolisian yang begitu sistematis. Nah, kita berharap kasus Mas Novel ini bisa mengenerate juga upaya sampai ke sana. Karena kalau tidak, ya ini akan terus berulang, ya kasus-kasus sama akan terjadi lagi di kemudian hari, dan ya kerusakan akan lebih parah. Saya kira itu dulu Mas Yowandro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adnan atas penyampaiannya, dan kita sekali tegaskan bahwasannya mungkin ya Bang Novel ini menjadi ikon kita untuk pemberantasan korupsi. Ketika kasus ini masih perkembangannya seperti ini, ya berarti kita kalau istilah tadi masih stagnan atau cenderung menurun begitu. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi kepada para narasumber. Kita prioritaskan yang bertanya di chat room ya, dan sepertinya banyak penanya yang ditujukan kepada Mbak Asvin. Jadi nanti bisa kita buat satu sesi saja. Nanti Mbak Asvin karena yang paling banyak ditujukan ke beliau, nanti Mbak Asvin bisa konfirmasi terlebih dahulu. Nanti baru dilanjutkan ke narasumber Bang Adnan dan Bang Ai. Saya bacakan dulu untuk Mbak Asvin beberapa pertanyaannya. Yang pertama dari sebentar.
dari Mas Lutfi Faturrahman. Saya ingin bertanya kepada Mbak Asvin, kita punya lembaga komisi yudisial yang saya tahu punya tugas untuk mengawasi tingkah laku hakim dan memberi putusan dalam kasus apapun. Nah, kalau untuk jaksa, ada nggak ya lembaga kredibel yang bisa kita harapkan yang menjamin setiap tuntutan tidak ada kenjangan di dalamnya? Terima kasih. Itu yang pertama, Mbak Asvin. Yang kedua, untuk Mbak Asvin, apakah di hukum Indonesia terkait alasan ketidaksengajaan itu bisa nggak diuji gitu? Ada nggak sebuah prosedur hukum yang bisa mengatur hal itu sehingga kejadian hal ini ya tidak bisa terulang lagi gitu. Kemudian juga ke Mbak Asvin dari Mbak Anissa. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Mbak Asvin, untuk saat ini Pak Novel itu meminta untuk membebaskan pelakunya saat ini karena Pak Novel menduga bahwa mereka bukan pelaku yang sebenarnya. Lalu bagaimana jalan kasus ini selanjutnya? Apakah ini tidak mempengaruhi proses penyidikan atau menemukan pelaku yang sebenarnya? Yang keempat kepada Mbak Asvin, apabila ini benar merupakan suatu trust organisasi crime, ya, apakah berani para penegak hukum itu mencari dan memeriksa dalang di balik semua ini? Adakah ruang untuk itu? Karena kalau dibiarkan tersebut, TOC ini layaknya kasus narkoba akan terus terjadi dan apabila pengedarnya tidak tertangkap. Itu untuk Mbak Asvin ya. Nanti kita respon dulu dari Mbak Asvin. Sebelum yang bertanya lainnya, minta tolong narasumber bisa mengecek di chat room, nanti saya bacakan. Silakan Mbak Asvin untuk merespon terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Leandro. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para penanya. Pertama soal alat Mas Faturrahman. Ya, seperti KAI. Sebetulnya ada komisi kejaksaan. Dan komisi kejaksaan dalam banyak hal cukup baik. Meskipun ya ada kasus-kasus yang ya biasa saja. Tapi persoalannya komisi kejaksaan ini dalam pengisiannya selalu ada orang kejaksaan. Ada orang kejaksaan yang sangat independen, sangat luar biasa, tapi juga ada yang tidak gitu, karena punya konflik of interest dengan lembaga lamanya. Dan kemudian komisi kejaksaan ini juga dalam menyikapi laporan atau pengaduan warga tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi, tapi dia harus memberikan rekomendasi dulu kepada pimpinan kejaksaan, sesudah itu dilihat baru dia bisa menjatuhkan sanksi. Jadi ada prosedur yang diatur memang agar lembaga-lembaga pengawas eksternal atau oversight bodies di Indonesia tidak berjalan efektif. Begitu. Seperti kan Komisi Kepolisian Nasional kan juga tidak berjalan efektif. Bagaimana mungkin ada kasus sudah berjalan 3 tahun tidak ketahuan, itu tidak mendapatkan rekomendasi atau sanksi apapun dari Kompolnas. Yang kemudian soal alasan tidak sengaja, iya. Sebetulnya kan unsur pasal di dalam pidana itu kan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja tidak terpenuhi, artinya satu unsur pasal tidak terpenuhi, artinya dia bebas. Gitu. Jadi hukum pidana ini kan sangat jahat. Jadi hukum pidana sebetulnya esensinya mengambil hak asasi manusia orang lain, karena itu dia harus sangat ketat. Itu yang disebut asas legalitas, lex stricta, lex scripta, lex serta. Jadi dia sangat kaku, karena kalau dia salah menghukum orang berbahaya. Karena itu satu unsur pasal saja tidak terpenuhi, orang bebas. Jadi kalau unsur dengan sengaja itu tidak terpenuhi, maka orangnya bebas. Dan itulah yang sebetulnya tadi kembali kemudian ke Mbak Anissa, itu yang menyebabkan Mas Novel mengatakan ya bebas dong berarti gitu. Dan artinya sebetulnya kami di tim advokasi mengamini itu, karena begitu bebas maka plot untuk mencari kambing hitam, plot untuk mengatakan negara atau pemerintah sudah berhasil menangkap pelakunya dan dihukum meskipun itu cuma sedikit akan bubar. Jadi ini kan sebetulnya adalah plot yang sempurna. Coba kita bayangkan kalau ada orang yang dikorbankan tapi dihukum seumur hidup, pasti dia akan nyanyi, dia pasti akan teriak, oh bukan saya kok saya dikasih hukum 20 tahun. Supaya dia tidak nyanyi, supaya plot ini sempurna, maka hukumannya harus ringan. Supaya hukuman harus ringan, bagaimana caranya? Tuntutannya harus ringan. Karena ada pengetahuan umum di kalangan penegak hukum, biasanya hakim akan menuntut 2/3 dari tuntutan. Dan jarang sekali hakim menuntut di atas. Hakim memutus di atas tuntutan.
bukannya tidak ada, pernah, tapi itu jaksanya langsung pucet itu, karena itu akan dapat evaluasi dari institusi kejaksaan. Nah, jadi ketika penuntut umum menuntut setahun, itu dalam benak saya dan teman-teman advokasi serta orang lain yang sudah biasa sidang, ini memang udah dalam satu plot gitu. Dan karena itu kami mengatakan, ya kalau tidak terbukti dibebaskan, supaya kita bisa mengatakan negara sekarang, ini kembali ke pertanyaan berikutnya, harus membuat sebuah penyelidikan, tim penyelidikan independen, seperti dalam kasus Munir, yang kemudian nanti bisa menemukan siapa pelaku sebenarnya. Dan benar sekali, karena kasus Munir tidak pernah sampai menghukum pelaku aktor intelektualnya, maka terjadilah kasus novel. Karena kasus novel ini tidak selesai, terjadilah kasus-kasus yang menimpa penyidik-penyidik pekerja KPK lainnya dan seterusnya. Terima kasih. Baik, begitu. Ini saya bacakan sedikit dari YouTube, Mbak. Apakah kasus Bang Novel Baswedan itu juga bagian dari menutupi kasus-kasus besar lainnya yang sedang dikerjakan oleh Bang Novel, sehingga terjadi kejadian seperti itu? Mungkin ada tambahan sedikit, Mbak? Nanti Mas Adnan ini juga bisa menambahkan. Jadi memang kalau kita sebetulnya, iya betul. Jadi sebetulnya kalau penuntut umum mau melihat siapa pelaku, penegak hukum mau melihat siapa pelaku sebenarnya, maka kan bisa dilihat saja kasus-kasus apa sih sebetulnya yang disidik oleh Novel Baswedan gitu, siapa saja aktor-aktor yang ada di situ. Kemudian tinggal dilihat probabilitasnya yang mana, selain tentu saja fakta-fakta lapangan begitu ya, sidik jari dan lain-lain, tapi itu sudah bisa menguatkan. Apakah ada aktor-aktor yang terus berulang? Misalnya ada 5 kasus. Apakah ada aktor-aktor yang selalu ada di 5 kasus itu atau 3 kasus itu? Aktor ini maksud saya bukan hanya orang ya, tapi juga sebuah kelompok gitu ya, sebuah kelompok kejahatan yang sebetulnya bisa dilihat di situ. Kan kalau kita lihat sebetulnya kasus-kasus korupsi di Indonesia itu udah ketangkep kemarin ya, Lukas ya, salah satu operator mafia-mafia itu yang tugasnya mengamankan para koruptor gitu. Nah, Lukas ini kan salah satu bagian dari yang kita sebut tadi kelompok terorganisir. Nur Hadi adalah bagian dari kelompok terorganisir di Mahkamah Agungnya gitu. Nah, tinggal kita cari yang lain ada di mana, dan itu kan polanya sebetulnya sudah ada, dan Mas Atan mungkin akan jelaskan lebih jauh. Terima kasih. Kita ke Bang Adnan dulu deh. Ini sekaligus ada yang bertanya. Assalamualaikum dari Mas Fajar NS. Kepada para narasumber seluruhnya, saya Fajar dari Kota Bekasi. Terkait janggalnya kasus Bang Novel ini, langkah praktis apa yang bisa dilakukan oleh kita anak muda supaya kasus ini tuh nggak muncul lagi? Jadi ya peran pejabat atau anak muda lah kira-kira supaya ini tidak terjadi seperti apa. Mungkin Bang Adam bisa bantu, nanti kemudian Bang Ai. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal pukulan terhadap atau serangan terhadap Mas Novel ini, kita bisa mengatakan ini adalah bentuk dari respon balik ya, yang sifatnya itu akumulatif dari berbagai macam perkara yang pernah ditangani oleh KPK. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, menyerang Mas Novel itu sebenarnya secara implisit adalah menyerang KPK, menyerang institusi KPK yang selama ini memang fokus terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang keras, ya, tanpa memberikan impunitas terhadap pelaku-pelaku yang ada di tingkat atas. Nah, akumulasi ini berujung pada ya bertemunya berbagai macam kepentingan ya, yang bisa jadi latar belakangnya misalnya mereka elit penegak hukum, tadi Mbak Aswin sudah nyebut Pak Joko Susilo, kemudian sebelumnya juga ada perkara yang melibatkan atau diduga melibatkan elit kepolisian ya, Susno Duaji, yang juga menyulut ya konflik cicak buaya di KPK.
Begitu juga dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh KPK yang mau tidak mau harus menyeret ya orang-orang atau personel di kepolisian karena mereka diminta untuk menjadi salah satu saksi dari beberapa kasus yang memang relevan. Seperti juga kasus Nur Hadi ini, sebenarnya kan ajudannya juga adalah kepolisian, anggota kepolisian. Tapi KPK tidak sanggup melakukan pemanggilan itu karena ya ada upaya-upaya yang dihadapi dilakukan oleh segelintir kelompok untuk mencegah ya supaya tidak ada keterangan yang bisa memberatkan ya si tersangka ini begitu. Nah, berkumpulnya kepentingan itu kan mulai dari kelompok bisnis yang juga terganggu karena gebrakan-gebrakan KPK, kemudian tadi elit penegak hukum yang juga diserang oleh KPK karena memang melakukan korupsi, kemudian juga elit politik ya di Indonesia yang listnya juga sudah ratusan ditangani oleh KPK, dan itu semua sekarang berada pada satu dirijen yang sama. Bagaimana supaya KPK ini mati? Bagaimana supaya KPK ini kalaupun ada ya nggak fungsional gitu. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Itu yang kita lihat hari ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus ada satu upaya sekali lagi untuk mereformasi ya, lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan yang tak terbatas, yang besar. Karena ini juga akan sangat menyulitkan upaya-upaya ya penegakan prinsip rule of law di Indonesia. Tadi saya menyebut misalnya salah satunya adalah kepolisian yang punya diskresi besar, ya, yang punya kewenangan besar. Setiap ada undang-undang baru, di situ ada kewenangan polisi untuk menegakkan undang-undangnya, ya. Dan itu yang kita hadapi hari ini karena di dalam setiap undang-undang selalu ada unsur pidananya bagi yang melanggar. Dan di situ kemudian kepolisian punya kewenangan. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih reformasi di kepolisian yang sudah dilakukan? Bukan tidak ada beberapanya, termasuk misalnya adalah reformasi di sektor pelayanan publik. Tapi fungsi kepolisian yang utama adalah fungsi penegakan hukum. Yang ini belum disentuh. Dan oleh karena itu apabila kemudian ya, ada segelintir kelompok yang kemudian menggunakan ya, kekuasaan informalnya untuk melakukan sesuatu, mengganggu upaya-upaya penegakan hukum yang sebenarnya, ya itu bisa kita lihat hari ini. Apalagi kemudian jika kekuatan itu ditopang juga oleh kekuatan politik. Kekuatan itu ditopang juga oleh kekuatan finansial yang juga tidak terbatas. Inilah yang kemudian muncul diskursus mengenai isu oligarki dan lain-lain. Nah, itu yang kita hadapi hari ini, sehingga memang bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan, bukan sesuatu yang gampang untuk dikalahkan, akan tetapi ya upaya-upaya dari kita yang sistematis untuk kemudian memberikan respon yang seimbang, saya kira itu juga sesuatu yang mesti kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita ini nggak kalah, kita ini nggak diam. Kasus Emon misalnya, itu kan secara sistematis Emon diserang ya lewat medsos gitu ya dengan berbagai macam hal yang polanya sama dengan kasus-kasus yang lain yang menyerang ya tokoh-tokoh tertentu yang menyuarakan kebenaran. Entah itu kemudian dihack ya, Raffio terakhir juga dihack ya, bahkan kemudian diculik ya dalam waktu yang dalam situasi yang tidak jelas apakah ini bagian dari upaya penegakan hukum atau menggunakan hukum untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Nah, pengulangan seperti ini kita hadapi, termasuk ketika Emon. Tapi kemudian kewarasan publik kan juga bisa dijaga. Ketika kemudian ada justru dukungan yang begitu besar kepada Emon. Yang itu kemudian justru menempatkan orang menyebutnya buzzer RP gitu ya. Mereka menjadi kesulitan untuk menyerang Emon dari sisi manapun karena yang dikatakan Emon itu adalah intuisi publik yang logis yang tidak ada motif apapun kecuali memang menyampaikan sesuatu yang dianggap tidak logis gitu. Apalagi Mas Novel adalah seorang tokoh ya yang tidak bisa remehkan perannya di dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekali lagi, oleh karena itu teman-teman muda PKS mulai membangun diskursus untuk membicarakan
Sudah terdengar? Terdengar nggak, Mas Yoandro? Suara saya terdengar? Oke. Teman-teman muda PKS untuk mulai serius ya membicarakan mengenai bagaimana desain reformasi kelembagaan sektor hukum kita. Karena itu yang menjadi salah satu persoalan utamanya. Ketika ini tidak dibahas sama sekali dalam diskursus publik, ya, ketika ini tidak disentuh sama sekali dalam diskursus publik hari ini, ya kasus Mas Novel yang lain akan muncul, kasus Mas Novel yang lain akan ada lagi, dan kita akan terus meratapi ya masalah-masalah yang kita juga hadapi hari ini gitu. Dan oleh karena itu juga ada tanggung jawab politik dari PKS juga untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap ya fungsi-fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi hukum di Indonesia sebagai ya salah satu kewajiban yang itu melekat pada institusi partai politik sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Saya kira itu, Mas Yoandro. Terima kasih. Baik, kalau maaf, suara saya kedengaran? Bang Ai, kedengar suara saya? Soal suara Mbak Anu tadi agak tidak kedengaran. Berikutnya Bang Ai. Di copy Bang Ai. Bang Ai. Ya, baru bisa nih. Oke. Gimana? Aduh, saya mesti ini nih. Sebentar. Saya langsung tanya saja. Ini terkait dengan tadi pertanyaan sama dari Mas Fajar. Gimana kira-kira peran anak muda yang melihat ya tadi ya keluhan-keluhan ini, dan dia pengen juga berkontribusi supaya jangan sampailah kejadian hal seperti ini juga terulang gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para anak muda gitu. Silakan Bang Ai. Ya baik. Terima kasih Bang Yoandro dan teman-teman yang sudah partisipasi. Pertama saya ingin lihat dulu hal ini kan ya, Bapak. Salah satu tantangan setiap upaya pemberantasan korupsi dari masa ke masa akhirnya berbagai jalan yang tidak mudah. Kalau misalnya kita sekarang di reformasi, kalau misalnya kita balik ke berbagai periode sejarah, tadi mungkin Bang Atam juga sudah menyampaikan ya. Misalnya dulu di masa Orde Lama ada yang namanya Bappekan ya, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Itu akhirnya pun juga bubar ketika membongkar kasus Asian Games misalnya. Ataupun juga kasus-kasus lain yang dibongkar di beberapa masa pembentukan lembaga yang menangani pemberantasan korupsi, yaitu menemui berbagai jalan buntu. Dan memang salah satu hal yang akhirnya menjadi tantangan di masa reformasi saat ini ketika sudah ada lembaga yang namanya KPK, dan bahkan mungkin karena desakan dan dukungan publik akhirnya membuat lembaga ini cukup eksis, walaupun di masa-masa akhir ini banyak terjadi kritik dan catatan, tapi salah satu yang akhirnya membuat upaya pemberantasan korupsi akhirnya menjadi berat, akhirnya justru malah membuat beberapa penegak hukum yang terkait yang menjadi salah satu korban teror dalam konteks ini, misalnya Bang Novel Baswedan ya. Jadi saya melihat pertama memang salah satu tantangannya seperti itu, sehingga peran berbagai pihak, kami di partai politik tentu sebagai anak kandung reformasi, PKS tidak ingin menjadi partai politik yang durhaka terhadap amanat reformasi itu sendiri. Walaupun mungkin berbagai dinamika baik internal maupun eksternal yang ada di partai politik itu mewarnai berbagai proses-proses politik yang ada. Tapi niat kami bahkan dalam berbagai kesempatan Presiden PKS juga menyampaikan kenapa akhirnya upaya pemberantasan korupsi ini penting, dan salah satu yang tadi saya sampaikan juga mengenai dampak korupsi yang dinyatakan dalam UN Convention Against Corruption, salah satunya adalah merusak proses demokrasi, karena akhirnya proses demokrasi ini pun juga rusak salah satunya karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melakukan korupsi misalnya.
Dan ini juga membahayakan dalam konteks besarnya, akhirnya politik kita terjebak dengan berbagai kritik mengenai oligarki misalnya. Dan bahkan mungkin high cost politik akhirnya membuat juga adanya keterkaitan antara beberapa pihak oligarki yang membuat berbagai kebijakan publik pun akhirnya menjadi terkendala dengan adanya berbagai politik interlocking gitu, ataupun juga interlocking antar berbagai pihak yang ada. Dan ini tentu menjadi concern kita. Sehingga kalau tadi ditanyakan beberapa peran anak muda, menurut saya pertama salah satu hal yang perlu kita jaga bagaimana semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat reformasi, bahkan mungkin amanat bangsa ini dari sejak didirikan, ini terus digaungkan sebagai mindset yang harus kita terus bangun dan lalu kita implementasikan dalam berbagai hal, termasuk dalam konteks kebijakan publik yang dibuat oleh berbagai pihak, baik itu legislatif, eksekutif, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Sehingga ini penting untuk kita gaungkan terus, termasuk salah satunya melalui diskusi pada kesempatan kali ini yang tadi Mbak Asvin bilang ya, mungkin salah satu yang jarang PKS muda dalam konteks ini juga PKS membahas hal-hal yang terkait dengan kebahasan seperti ini. Terus yang kedua, saya sebetulnya juga ingin melihat ya bahwa bentuk-bentuk pelanggaran HAM ataupun juga bentuk-bentuk catatan terhadap berbagai kasus hukum sejak reformasi yang dulu sudah diamanatkan untuk diselesaikan tapi muncul kembali dalam waktu ke waktu, dari waktu ke waktu banyak kasus yang ada, termasuk salah satu yang besar adalah kasus Munir, ataupun juga pelanggaran HAM ketika masa perjuangan reformasi yang sampai sekarang juga belum jelas pengungkapan kasusnya. Ini juga seharusnya menjadi catatan. Mungkin bisa jadi para penegak hukum, para oknum yang bermasalah dalam melakukan pengungkapan kasus itu, merasa orang-orang yang dulu menjadi korban misalnya, mereka sebagian besar ini memang sudah meninggal gitu. Dalam konteks ini mungkin salah satu hal yang menjadi tantangan, walaupun juga kita miris dengan apa yang terjadi terhadap Mas Novel ya, dengan kebutaan mata beliau yang bahkan buta permanen di salah satu matanya dan turun penglihatannya di salah satu mata yang masih ada. Ini juga menjadi tantangan sebetulnya, bagaimana ada seorang human right defender, pembela HAM, korban kekerasan yang bahkan bukan hanya sebagai korban pribadi tapi menjadi korban dalam upaya penegakan hukumnya. Ini menjadi seorang yang menjadi saksi hidup dalam bangsa kita, dalam negeri ini, yang juga punya kaitan sebagai tanggung jawab kita bahwa bangsa ini seharusnya sudah harus keluar untuk mengungkap berbagai kasus-kasus yang ada, terlepas dari berbagai kepentingan, dan akhirnya menjadikan bangsa ini pun juga punya semangat dan kepercayaan diri untuk terus melangkah di masa yang akan datang. Karena luar biasa apa yang terjadi terhadap Mas Novel ini menurut saya, ya karena beliau kebetulan juga masih ada dan memperjuangkan dirinya sendiri, bahkan ketika berbagai upaya yang ada ternyata menemui jalan buntu dan jalan terjal, tentu dengan dukungan masyarakat. Sehingga ini juga menjadi catatan parameter bahwa wajah hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi negeri ini seharusnya terus dibangun, karena masih ada tokoh yang kebetulan menjadi korban tapi masih tetap ada dan terus memperjuangkan dirinya dan bangsa ini untuk kemajuan hukum dan demokrasi. Baik, terima kasih Bang Ai. Atau kita di sesi terakhir closing statement dari narasumber yang lainnya, Mbak Asvin. Jadi tadi pesannya anak muda, kita pengen bantu, tapi bantunya seperti apa? Dan kita juga trauma ketika ini akan terulang lagi. Nah ini gimana mungkin bisa di-share ke kita, khususnya untuk anak PKS muda dari Aceh sampai Papua, itu bisa berkontribusi di era yang 4.0 tetap masih berlangsung dengan banyak kanal-kanal yang kita miliki. Itu seperti apa peran yang bisa kita lakukan? Ya, jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, mulai dari memantau, mencatat, mendokumentasikan, kemudian memberikan itu kepada media, termasuk melakukan kampanye dan menggunakan media sosial.
Tadi Mas Adnan sudah mengatakan ada banyak serangan melalui udara, melalui medsos, dan netizen melawan itu, dan kita yang menang sampai saat ini, kebenaran yang menang. Karena itu penting sekali kita mengawal kasus-kasus ketidakadilan, bahkan satu klik saja itu berarti, karena keadilan bagi novel sebetulnya adalah keadilan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Bang Adnan, tambahkan untuk closing statement kita untuk orang muda, penyemangat motivasinya. Saya sudah unmute ya. Ya, saya kira satu hal seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ayo kita banjiri ya sosial media, kanal-kanal informasi ya, dengan berbagai hal yang memang itu bisa mendorong kekuatan dan meningkatkan tambahan semangat juga bagi masyarakat sipil di Indonesia untuk terus-menerus ya mengawal berbagai macam proses, entah itu kebijakan di sektor politik, kebijakan di sektor hukum, supaya kita bisa juga menjadi bagian yang langsung terlibat di dalam upaya-upaya dan partisipasi yang lebih aktif untuk menjaga ya, spirit reformasi, menjaga spirit demokrasi Indonesia, dan itu adalah sesuatu yang paling bisa dilakukan oleh kita sebagai anak muda. Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi setidaknya andai ya kita peduli dengan satu informasi, kemudian kita diskusikan, kita sebarluaskan, dan itu menjadi rujukan bagi masyarakat yang lain, dibaca oleh banyak orang, ini juga supaya punya cara pandang, paradigma, dan pemikiran yang seide dengan kita, yang sepaham dengan kita, dan ini bisa melipat gandakan kekuatan untuk mendorong perubahan yang lebih baik ke depan. Saya kira teman-teman PKS punya struktur yang memadai untuk melakukan itu, ya, jangan kemudian justru dipakai untuk hal-hal yang justru kemudian keluar dari kerangka upaya-upaya untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik. Yang kedua, saya kira memperluas jangkauan interaksi, pergaulan, dan jejaring dengan kelompok lain di sektor masyarakat sipil juga penting. Oleh karena itu, kenapa saya mau ikut dalam diskusi hari ini, karena ini yang mengadakan PKS gitu ya. Saya kira ini juga adalah satu upaya untuk memperluas jejaring itu. Kita di masyarakat sipil, di gerakan anti korupsi sangat terbuka untuk siapapun bergabung ya, karena juga selama ini tidak bergabung pun tetap dituduh ini itu, dituduh kelompok ini, dituduh kelompok itu gitu ya. Jadi saya kira biarkan kemudian kebenaran yang akan berbicara kepada kita sendiri, dan saya kira ya mari kita bergandengan tangan untuk terus ya menyuarakan kebenaran sepahit apapun itu rasanya. Itu Mas Yandro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber. Ya, insya Allah kita berkomitmen bersama, berjuang bersama dengan wadah kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing. Ya, minimal ini jangan terulang lagi, dan ini bisa kita, istilahnya kita balik ya, kita rebound, bahwasanya kita bisa mengubah sesuatu yang dipikirkan oleh para desainer ini, itu bisa berbalik arah. Atau sebaliknya, anak muda, ini menjadi kesempatan bagi kita, anak-anak muda, ini warisan yang tidak boleh diwariskan gitu, sehingga kita bisa mengubah Indonesia ini, reformasi bisa menjadi lebih baik lagi, dan sektor hukum kita bisa kembali bisa menjadi terpercaya begitu. Terima kasih atas perhatiannya para audiens semua, dari YouTube Live, dari Facebook Live, dari PKS TV, dari partisipan di room Zoom ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Bagi para penanya tadi yang belum sempat dibacakan, insya Allah kita akan ada kesempatan di waktu yang lain. Nanti kita bisa sharing dengan para narasumber untuk bisa mengkonfirmasi jawabannya. Mohon maaf dari kami, PKS Muda Talk series, kita kembali lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anan, Mbak Anfis, nanti dihubungin panitia ya.
jumpa.